Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Ya, luar biasa. Anak Tuhan Yesus harus selalu luar biasa. Oke adik-adik, minggu ini kembali kita beribadah, yaitu lewat online. Gak apa-apa ya sayangnya, tetap semangat dan sukacita. Tapi walaupun kita ibadah online, ayo apa yang dibilang kakak Diana kemarin di ibadah minggu lalu? Ya, tetap semangat dan rapi. Sudah mandi, sudah gosok gigi, dan sudah sarapan. Jangan ada yang masih tidur. Bilang alasannya nanti bisa ma, aku putar ulang jam 11. Nanti bisa ma, aku putar ulang jam 3 sore. Aduh, jangan kayak gitu ya sayangnya. Kakak dan abang guru sekolah minggu sudah mempersiapkan fasilitas ibadah online ini untuk dimulai jam 9 pagi. Jadi adik-adik setiap hari minggu persiapkan hati kalian untuk beribadah sekolah minggu jam 9 pagi. Oke adik-adik ya, tetap semangat. Apapun kondisi saat ini, apapun kendala saat ini, jangan kita menjadi lemah atau kita menjadi makin malas. Tapi justru kita dipacu semakin semangat, semakin sukacita untuk beribadah, berdoa, memuji nama Tuhan. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di dalam istirahat kami dari malam hingga bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga dapat beribadah pada pagi hari ini dengan fasilitas online. Tuhan, kami tetap bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Sertai kami Tuhan dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga kami, menyertai kami, dan membimbing kami. Biarlah dalam setiap firman dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berikan juga kami semua kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terlebih juga dari virus yang sedang musibah sekarang ini Tuhan. Biar Engkau jauhkan itu dari kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja atau yang pun tidak kami sengaja. Janganlah itu menjadi penghalang untuk berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di atas segalanya kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dengarkan dulu Abang Imoda akan membacakan warta sekolah minggu. Kita dengarkan ya adik-adik. Halo, apa kabar adik-adik semua? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Ya. Abang akan bacakan warta sekolah minggu tanggal 3 Mei 2020. Ya, dengarkan ya. Yang pertama adalah ibadah sekolah minggu. Sesuai dengan anjuran pemerintah agar ibadah dilakukan di rumah saja. Jadi kami meminta dukungan dan bantuan
atau kerjasama dari para orang tua untuk mengarahkan adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah secara online. Nah, itu setiap hari Minggu pukul 9 ya, jangan lupa. Jam 9 setiap hari Minggu. Sudah siap. Baiklah, untuk berita kedua mengenai kontak person. Jadi karena ibadah sekarang kita menggunakan online, maka kami mohon agar orang tua atau adik-adik semua memberikan kontak personnya masing-masing kepada guru sekolah minggu, karena digunakan sebagai media komunikasi antara adik-adik dengan guru sekolah minggu. Ya, itu nomor 2. Oke, nomor 3-nya data ulang tahun. Dengan adanya data yang kami miliki, jadi kami meminta adik-adik sekolah minggu untuk memberikan data ulang tahunnya, karena itu adalah program bulanan. Sekolah minggu memberikan hadiah ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Baik. Selanjutnya untuk berita keempat adalah persembahan. Seperti yang disampaikan di minggu yang lalu, bahwa setiap ibadah harus mengumpulkan persembahan yang ditaruh dalam amplop dan tulis nama dan kelas kalian, lalu berikan atau sampaikan kepada Sintua Banjar masing-masing. Ya, ingat ya, persembahannya tetap jalan, jadi nanti disampaikan melalui Sintua Banjar. Oke, selanjutnya warta kelima adalah Abang akan menyampaikan pemenang tokoh Alkitab kelas remaja Prasidi. Oke. Untuk yang grup pertama itu adalah Ruth Purba, Kiki Simanjuntak, dan Rosa Tambunan. Itu grup pertama. Selanjutnya untuk grup kedua adalah Nathan Pasaribu, Efraim Tinambunan, dan Samuel. Ya, ingat ya, sudah tahu ya. Untuk juara tokoh Alkitab. Lalu untuk kreasi telurnya untuk remaja Prasidi, kamu sebutkan ya. Yang nomor 1 itu Vita Manurung, nomor 2 Clara Tambunan, nomor 3 Zevanya Sihaloho, nomor 4 Rachel Butar-Butar, nomor 5 Angel Gultom, nomor 6 Ocha Tambunan, nomor 7 Sarah Sitompul, nomor 8 Naomi Siregar, nomor 9 Ringgas Lubis, nomor 10 Nathan Pasaribu. Itu kreasi telur kelas remaja Prasidi. Kalau yang kelas 5-6 pemenang kreasi telur ada 6 orang. Rebecca Letara Cibro, lalu Marshall, lalu Salomo, terusnya Jeremy, terusnya kelima Jennifer, yang terakhir Christoph. Nah, itu untuk pemenang kreasi telur kelas 5-6. Nanti mungkin Bang Joshua akan menampilkan fotonya ya untuk yang juara itu. Jadi itu saja yang bisa Bang sampaikan untuk warta jemaat pada hari Minggu ini. Kiranya sudah bisa dipahami oleh adik-adik semuanya, dan juga yang terpenting adalah kita harus jaga kesehatan dan tetap berdoa untuk kesehatan kita, dan kita semua sehat selalu. Oke? Baik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah.
Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, jangan lupa seperti yang sudah disampaikan kakak guru sekolah minggu di ibadah minggu lalu, persembahan kalian taruh di dalam amplop yang sudah kalian tulis nama. Nanti kalian berikan kepada orang tua kalian yang akan disampaikan ke gereja melalui Sintua Banjar masing-masing. Oke adik-adik ya, kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari PKJ 146 dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tiada tertandingi, oleh saja apapun di dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, untuk ayat emas kita di minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Adik-adik dengarkan ya, kakak akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dari Abang Charles, kita bernyanyi dulu ya sayang ya, dengan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya kita semua? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan hari ini menjelaskan ketika Tuhan Yesus telah selesai mengajar orang-orang banyak di kota Kapernaum, dan di sore hari Tuhan mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Mereka akan menyeberangi Danau Galilea untuk pergi ke kota Dekapolis. Danau Galilea adalah danau yang tidak begitu besar. Panjang danau itu kurang lebih sekitar 21 km. Tetapi danau ini cukup dalam. Di ayat 35 dijelaskan bagaimana Tuhan mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Kalau adik-adik diajak Tuhan untuk pergi bersama Tuhan, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti kita merasa tenang ya, karena kita yakin Tuhan beserta kita. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin bercerita lain. Kita baca ayat selanjutnya. Di ayat 36 dijelaskan, ketika orang-orang banyak mengetahui Tuhan akan pergi meninggalkan kota Kapernaum, mereka juga menyertai perjalanan Tuhan Yesus di danau tersebut. Mereka akan pergi menuju ke kota Dekapolis. Dan sama seperti manusia, walaupun Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus juga merasa letih ketika dia telah mengajarkan orang banyak. Dan ketika perahu itu sudah berjalan, berlayar melewati Danau Galilea, lalu Tuhan Yesus lalu tertidur di buritan. Tiba-tiba, seperti kita baca di ayat ke-37, datanglah badai besar dan menghantam perahu tersebut. Kita ketahui bahwa beberapa murid dari Tuhan Yesus adalah nelayan. Sebelumnya mereka mempunyai pengalaman sebagai nelayan, bagaimana mereka menghadapi badai ketika mereka mengemudikan perahu. Tetapi di ayat ini dikatakan mereka merasa ketakutan, mereka kesulitan karena ombak begitu keras menghantam perahu sehingga perahu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Mereka begitu ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus bangun? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus tetap tertidur dalam perahu tersebut. Di ayat 38 dikatakan, dalam situasi seperti ini, para murid berusaha mengendalikan diri. Mereka berusaha mengemudikan perahu. Tetapi mereka tetap ketakutan. Karena mereka berpikir mereka akan tenggelam, mereka akan binasa. Karena itu mereka membangunkan dan berteriak kepada Tuhan Yesus sambil berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Adik-adik, kalau baca juga cerita ini dalam perikop Matius, ketika murid-murid berseru kepada Tuhan, ketika mereka merasa ketakutan, apa yang dilakukan Tuhan? Pertama-tama Tuhan menegur mereka dan mengkoreksi
Kenapa mereka tidak percaya? Kenapa para murid tidak percaya? Tuhan menegur terlebih dahulu kepada murid-murid supaya mereka memiliki iman yang teguh, supaya mereka memiliki kepercayaan teguh kepada Tuhan. Lalu setelah murid-murid ditegur oleh Tuhan Yesus, lalu Tuhan menghardik badai itu, dan dengan kuasanya lalu danau itu menjadi tenang seketika. Nah, dalam cerita ini adik-adik, kita mau belajar bagaimana perasaan murid-murid ketika menghadapi badai. Mereka merasa ketakutan. Sama seperti saat ini, ketika kita mungkin semua ketakutan. Ada penyebaran virus COVID-19. Bagaimana begitu banyak orang-orang yang menderita sakit, begitu banyak orang-orang yang berduka, begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena virus COVID ini. Karena sama seperti badai tadi, badai itu datang seketika. Badai itu tidak terlebih dahulu memberitahukan. Begitu juga sakit penyakit, begitu juga badai yang kita terima. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tetapi ketika kita menghadapinya, kita merasa ketakutan. Jadi, dari firman ini kita mau belajar beberapa hal ketika kita menghadapi badai. Sama seperti murid-murid, ketika murid-murid menghadapi badai, kita mau belajar. Pertama, ketika kita mengikuti Yesus, bukan berarti hidup kita aman. Bukan berarti hidup kita akan tenang-tenang saja. Bukan berarti ketika kita mengikuti Yesus tidak ada badai, tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal-hal yang mengganggu kita. Tetapi ketika badai itu terjadi, itu karena Tuhan Yesus mengizinkan kita menghadapi badai tersebut. Karena Tuhan Yesus mau menguji iman kita. Tuhan Yesus mau kita tetap lebih bersandar dan berpengharapan pada Tuhan. Jadi, kalau saat ini adik-adik menghadapi badai, ketika mungkin ada orang tua kita yang sakit, ketika mungkin ada orang tua kita kehilangan pekerjaan, ketika kita mungkin harus ketakutan, harus belajar di rumah, harus tidak boleh keluar rumah, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua yang ingin kita pelajari dari firman ini adalah Tuhan mengetahui badai yang kita alami. Sama seperti di cerita tadi, walaupun Tuhan tertidur, bukan berarti Tuhan tidak tahu murid-murid menghadapi badai yang menghantam perahu tersebut. Tetapi Tuhan mengizinkan badai itu tetap diterima oleh murid-murid karena Tuhan ingin murid-murid bersandar kepada Dia. Dan dijelaskan pada akhirnya bagaimana Tuhan mampu meredakan dan menghentikan badai. Begitu juga untuk saat ini. Kalau adik-adik memiliki badai, kalau kita semua memiliki ketakutan, kalau kita semua memiliki kekhawatiran akan hidup kita, akan kesehatan kita, akan apa yang kita makan, apa yang harus kita alami, ingat, Tuhan itu mampu meredakan dan menghentikan badai. Yang ketiga, kita mau belajar supaya kita beroleh keselamatan dan kita menang atas badai tersebut, maka kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita tetap harus datang kepada Tuhan, kita tetap harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan yakin bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu melewati badai ini, maka badai ini akan tenang dan pada saatnya kita akan memperoleh keselamatan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebagai penutup firman Tuhan, Abang mau kita membaca dari Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya kira-kira ya. Roma 10 ayat yang ke-9. Isinya demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, Abang sekali lagi mau mengingatkan supaya kita semua, adik-adik, Abang, dan kita semua juga guru-guru sekolah minggu, kita memiliki iman yang teguh. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih tinggi dari badai, bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari badai,
bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu meredakan dan menghentikan badai. Dan pada akhirnya kita semua akan diselamatkan dan memperoleh sukacita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana kami belajar dari firman-Mu. Ketika kami mengalami badai, ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami badai, seringkali kami Tuhan ingin memakai pola pikir kami. Seringkali kami mencoba menghadapi badai tersebut hanya dengan kemampuan kami. Tuhan, biar kami mau belajar isi firman-Mu. Ketika kami menghadapi badai, ketika kami menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan dalam kehidupan kami, biarlah kami memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat bagi kami, sehingga kami hanya perlu datang dan berseru kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengerti isi firman-Mu, mampukan kami Tuhan, supaya kami memahami isi firman-Mu di hari ini, dan terutama kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa belajar. Kami mau membagikan firman-Mu ini juga kepada orang sekitar kami, yang mungkin saat ini juga sedang mengalami ketakutan, yang sedang khawatir, terutama dengan kondisi penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan menyempurnakan setiap hal yang telah kami pelajari, dan Tuhan akan membimbing kami untuk masa-masa mendatang. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kita, iman percaya bagi adik-adik sekalian akan pengenalan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa topik doa yang akan kita sampaikan, dan adik-adik sekalian semua juga di rumah masing-masing
berdoa dalam hati masing-masing. Kita tutup ibadah kita dalam doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, yang selalu menemani kami, menjaga kami, membimbing kami dari hari ke hari, terutama bagi adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus tadi ya Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dasar iman percaya bagi kami semua ya Tuhan, terutama bagi adik-adik kami, supaya mereka makin yakin dan percaya Tuhanlah penolong bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh selalu Tuhan, dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi ada beberapa pokok doa yang kami sampaikan Tuhan. Biarlah pokok doa ini menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan, agar menjadi sukacita bagi kami juga Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Engkau tahu Bapa kondisi bangsa dan negara kami, kondisi dunia pada saat ini ya Tuhan, terhadap wabah virus COVID-19 ini ya Tuhan. Banyak ya Tuhan menjadi takut, cemas dan khawatir ya Tuhan atas kondisi ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang sungguh-sungguh baik. Engkau Tuhan kami yang selalu menjaga kami. Engkau Tuhan kami yang melindungi kami dan mampu mengatasi segala hal di luar akal dan pikiran kami ya Tuhan. Kami yakin percaya Bapa, wabah ini, virus ini akan hilang ya Tuhan, hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terutama bagi adik-adik kami sekolah minggu ya Tuhan, jagalah mereka satu persatu ya Tuhan. Jagalah kesehatan mereka, jagalah lingkungan mereka ya Bapa, agar adik-adik kami semua sehat selalu, supaya mereka kelak dapat beraktivitas kembali, dapat belajar, dapat menuntut ilmu, dan dapat beribadah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua daripada adik-adik kami juga Bapa. Jagalah mereka ya Bapa, berilah mereka kekuatan dengan kondisi saat ini, yang dimana Engkau tahu juga Bapa, perekonomiannya agak sulit. Kami berdoa ya Tuhan, mampukan ya Tuhan orang tua kami tersebut, agar mereka mampu tetap semangat untuk melihat hari depan yang penuh harapan ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, walaupun kami beribadah melalui online, walaupun kami beribadah jarak jauh, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau mendengarkan semua doa-doa daripada adik-adik kami semua Tuhan, harapan-harapan mereka, dan segala hal yang ingin mereka ungkapin dari hati mereka masing-masing. Kami tidak surut iman kami Tuhan terhadap kondisi ini. Kami yakin percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa kami akan melewati hari-hari ke depan dengan penuh sukacita dan bahagia Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan juga para pemimpin negara kami, para aparatur negara kami, para tim medis yang menjaga, mengobati para pasien-pasien dan semua yang terlibat dalam COVID-19 ini Tuhan. Pakailah mereka Bapa jadi saluran berkat, kemampuan mereka Bapa untuk melindungi, mengobati dan menopang kami semua masyarakat ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengarlah doa dan suruhan kami ya Tuhan. Ya Bapa kami surga, kami juga ingin mendoakan beberapa saudara kami yang kurang sehat. Kami mendoakan Bapak Amang Pendeta DP Panjaitan ya Tuhan, Amang Pendeta WK Siahan, Mama dari guru sekolah minggu kami Kak Lina, Mama dari guru sekolah kami Kak Dora Manurung ya Tuhan, dan
banyak lagi yang tidak kami sebut satu persatu. Jagalah mereka satu persatu Tuhan. Urapi mereka, jamah mereka. Berilah semangat mereka dalam perawatan yang mereka lalui Tuhan. Biarlah melalui dokter, para medis, obat-obatan yang dimakan, biarlah menjadi kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami tersebut ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik kami sekolah minggu ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, dan program-program sekolah minggu ya Tuhan yang terkendala karena situasi saat ini ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk melewati hari-hari ke depan dengan penuh baik Bapa. Biarlah adik-adikku semua ya Tuhan semangat terus Bapa, tidak takut, tidak cemas, dan tidak khawatir Tuhan. Karena Tuhanlah penolong kami semua Tuhan, yang menjaga dan melindungi kami semua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, masih banyak yang kami pinta dalam doa kami Tuhan. Dengarlah masing-masing doa tersebut Tuhan. Ya Tuhan, kami juga manusia yang penuh dosa, penuh salah kami ya Tuhan. Ampunlah satu-satu dosa kami Tuhan, agar tidak terhambat kasih yang Engkau berikan, agar tidak terhambat berkat yang Engkau berikan Bapa. Dengarlah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua kita mengucapkan doa yang diajarkan kepada kita semua. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati.